Akibat kekalahan itu, mereka pun terluka dan salah satunya adalah ibu Xiaoyan yang di saat itu juga ibunya tersebut memberikan sebuah cincin kepada Xiaoyan kecil. Namun setelahnya ibu Xiaoyan dituduh sebagai pengkhianat oleh 5 klan aliansi dikarenakan diduga telah mengambil harta karun secara diam-diam. Akibat tuduhan itu membuat ibunya Xiaoyan harus bunuh diri di hadapan mereka semua. Bahkan ayahnya Xiaoyan yang merupakan pemimpin klan Xiao harus memusnahkan tenaga dalamnya agar para klan tidak membunuh dan memusnahkan klannya tersebut. Sejak saat itu Xiaoyan yang biasanya mampu meningkatkan kekuatannya, ia justru kekuatannya semakin menurun setiap kali ia berlatih bela diri. Oleh karena itu ia merasa aneh akan tubuhnya tersebut, membuat orang-orang yang melihatnya hanya bisa tertawa dan meremehkannya. Namun ada seorang gadis yang selalu mendukung dan membantunya, dan ia adalah Sun Er yang merupakan adik angkatnya Xiaoyan. Tidak hanya diremehkan oleh orang-orang luar, bahkan ayahnya sendirinya pun sudah tidak mempercayai Xiaoyan sebagai anak berbakat lagi. Oleh karena itu sang ayah tidak mengizinkannya untuk menjadi petarung dan menyuruhnya untuk menjadi alkemis. Xiaoyan yang frustasi lalu melampiaskan kekesalannya tersebut dengan meninju sebuah batang pohon, dan hal ini secara tidak sengaja membuat kepalanya tertempel ke cincin pemberian ibunya yang membuatnya masuk ke sebuah dimensi lain. Di saat itu ia sangat terkejut melihat seorang pria yang bernama Yao Chen yang merupakan master dari ibunya Xiaoyan yang seharusnya sudah mati di 7 tahun yang lalu. Kemudian Yao Chen memberitahukan jika dimensi ini terletak di dalam cincin yang dipakai oleh Xiaoyan. Selama 7 tahun ia tinggal di sini menjaga pavilion di sini, yang ternyata pavilion ini adalah sebuah harta karun yang dicari oleh 5 aliansi klan di 7 tahun yang lalu. Oleh karena itu tidak salah jika semua orang 5 klan aliansi menuduh ibu Xiaoyan mencuri harta karun pavilion ini. Tidak hanya itu, Yao Chen pun memberitahukan jika ia yang tinggal di dimensi cincin ini juga menyerap semua kekuatan yang dilatih Xiaoyan selama 7 tahun agar ia bisa bertahan hidup di dalam dimensi ini. Itulah alasannya kenapa Xiaoyan tidak bertambah kuat padahal ia sudah berlatih keras selama ini, yang membuat Xiaoyan yang mendengarnya pun langsung marah kepada Yao Chen. Setelah memberitahukan semua rahasianya, Yao Chen kemudian memperlihatkan teknik sempurna dari tinju yang dilatih oleh Xiaoyan selama ini, membuat Xiaoyan malah bertambah marah terhadap Yao Chen yang begitu kuat tetapi bersembunyi di dalam cincin ini. Ia bahkan menyalahkan Yao Chen yang dulunya tidak menyelamatkan ibunya tersebut. Sedangkan di sisi lain, terlihat Nalan Jie yang merupakan pemimpin klan Nalan meminta cucunya bernama Yanran menuju ke kediaman klan Xiao agar memenuhi perjanjian nikah, dikarenakan dulunya Yanran pernah dijodohkan dengan Xiaoyan. Sementara seorang utusan klan Nalan menemui Xiao Zhan yang merupakan ayah dari Xiaoyan. Utusan itu memberikan hadiah sebuah pil yang bisa mengembalikan kekuatan Xiao Zhan yang dulunya pernah dimusnahkan. Namun pil sakti tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma, dikarenakan sebagai gantinya ayah Xiaoyan diminta untuk membatalkan perjodohan nikah putranya dengan Yanran. Mengerti kalau keluarga Nalan ingin membatalkan pernikahan tersebut karena putranya yang tidak memiliki tenaga dalam, sehingga Xiao Zhan pun menolak tawaran tersebut. Baginya jika ia membatalkan pernikahan itu, maka akan memperburuk reputasi keluarganya sendiri. Hingga pada akhirnya Nalan Jie pun datang ke sana dengan mengungkapkan jika keluarganya yang juga sedang terpuruk tidak akan membiarkan cucunya Yanran menikah dengan Xiaoyan yang terlalu lemah. Bahkan Yanran pun berjanji apabila dalam 3 tahun ke depan Xiaoyan yang bisa mengalahkannya, maka ia bersedia menikah dengannya. Merasa sangat terhina, Xiaoyan pun menyetujui pembatalan nikah tersebut. Namun ia menuliskan sebuah kata tidak sopan di dalam surat pembatalan itu yang membuat keluarga Nalan merasa tidak terima dengan ketidaksopanannya tersebut, sehingga Nalan Jie meminta Xiaoyan untuk menarik kata-katanya kembali dengan memakan kertas itu, bahkan meminta Yanran untuk menyerang Xiaoyan. Akan tetapi Xiaoyan yang terluka memiliki jiwa semangat tinggi, membuatnya bangkit kembali dan menantang Yanran untuk bertarung, sehingga Yanran yang merasa kesal langsung menyerangnya dengan teknik jurus yang sangatlah kuat yang membuat Xiaoyan memuntahkan darah.
Dengan rasa sakitnya akibat penghinaan dan serangan itu, Xiaoyan yang memakan kertas tersebut pun mengancam keluarga Nalan jika ia pasti akan menjadi lebih kuat dalam waktu 3 tahun ke depan. Setelah itu, Xiaoyan mengembalikan sebuah kantong yang dulunya pernah Yanran berikan kepadanya. Dalam kilas balik diperlihatkan 7 tahun yang lalu saat acara pemakaman ibu Xiaoyan, Yanran pun memberikan kantong itu kepada Xiaoyan. Sun Er lalu muncul di sana mengatakan Yanran pastilah akan menyesal karena telah memandang remeh kakak angkatnya tersebut. Setelah itu Xiaoyan masuk ke dalam dimensi cincin sambil membawakan arak kesenangan Yao Chen. Meskipun di dalam cincin, Yao Chen mengetahui semua hal yang dialami Xiaoyan di dunia nyata. Ia memberitahukan dengan kemampuan Xiaoyan yang seperti ini, 3 tahun lagi Xiaoyan juga tidak akan pernah bisa mengalahkan Yanran yang memiliki seorang master yang hebat. Namun Xiaoyan yang ternyata adalah seorang pemuda optimis. Ia tidak mudah tenggelam dalam kegagalannya tersebut. Sejak hari itu Xiaoyan kembali berlatih dengan bersungguh-sungguh agar menjadi lebih kuat, yang dimana hal ini sempat terlihat oleh ayahnya. Dengan melihat kegigihan Xiaoyan, sang ayah pada akhirnya memberikan izin kepadanya agar Xiaoyan tetap untuk tekun berlatih walaupun tenaga dalamnya sangatlah lemah. 根扎得越深，树越尚且都可以成为。 Selain berlatih, Xiaoyan sering menghabiskan waktunya di alam cincin bersama Yao Chen. Di sini Yao Chen mengatakan jika ia memiliki 6 orang murid, namun ibu Xiaoyan merupakan murid yang berbakat. Karena di antara semua muridnya hanya ibu Xiaoyan lah yang tertarik dengan pelajaran alkimia, yang ternyata Yao Chen merupakan seorang alkemis nomor 1 di dunia ini. Lalu Xiaoyan menyatakan dengan ketulusan hatinya, ia tidak akan pernah membenci Yao Chen yang tidak ingin mengajarinya bela diri. Dikarenakan sebelum ibunya meninggal, ibunya telah memberikan pesan agar ia selalu menjaga cincin ini dengan baik-baik. Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat Yao Chen yang tersentuh langsung memberikan tantangan untuk membunuh Raja Kalajengking level 2. Ia pun berjanji akan mengajarinya bela diri jika Xiaoyan mampu mengalahkan Kalajengking tersebut. Namun ia juga memperingati bahwa Xiaoyan tidak akan sanggup membunuh Kalajengking ini. Namun ternyata Xiaoyan yang memiliki jiwa semangat tinggi untuk menjadi orang yang terkuat di dunia ini langsung menghabisi Raja Kalajengking tersebut walaupun ia terkena sebuah serangan mematikan. Singkatnya, Xiaoyan yang tersadar kembali setelah pertarungan itu mendapati dirinya yang sedang berendam di kolam larutan obat yang dibuat oleh Yao Chen. Di sini Xiaoyan masih tidak percaya dengan bahunya yang telah pulih setelah sebelumnya ditembus oleh serangan Kalajengking tersebut. Dan sesuai yang dijanjikan, maka Yao Chen menerima Xiaoyan sebagai muridnya. 学斗气这件事，你得听我的。 Terlihat Yao Chen memulai mengajarinya jurus kekuatan api dan hanya diperlihatkan 1 kali saja membuat Xiaoyan mampu mengeluarkan api tersebut. Dan hal ini membuat Yao Chen mengakui jika Xiaoyan merupakan anak yang sangatlah berbakat. 这套斗技入门容易，但 Selain mengajari tentang bagaimana caranya bisa mengeluarkan tenaga dalamnya menjadi serangan, tubuh Yao Chen pun dilatih dengan gigitan serangga darah yang bisa membuat tubuhnya mengkultivasi tenaga dalam secara cepat, sehingga hal ini membantunya mengejar ketinggalan Qi-nya selama ini. Di sini Yao Chen pun memberitahukan tentang waktu di dalam dimensi ini sangatlah berbeda dengan dunia nyata. Xiaoyan yang menghabiskan waktu 15 jam di dalam cincin hanya menghabiskan waktu sekitar 1 jam di dunia nyata. Selain berlatih Qi dan beberapa teknik pertarungan, Xiaoyan pun diajari sebuah jurus yang dinamakan 8 keruntuhan ekstrim. Dan singkatnya beberapa hari kemudian, terlihat ujian untuk masuk ke dalam Akademi Jianan telah tiba. Akademi Jianan merupakan perguruan bela diri yang dipimpin oleh 5 klan aliansi, yang kemudian ayah Xiaoyan memperkenalkan murid-muridnya kepada 3 orang master dari Akademi Jianan yang akan menyaksikan penyeleksian masuk ke dalam akademi. Mereka adalah Master Han Feng, Master Keye, dan Master Wolin. Dan ketika Xiaoyan menyapa ketiga master tersebut, seketika Han Feng mengatakan jika Xiaoyan sangatlah mirip dengan wajah ibunya.
Setelah perkenalan itu, Xiaoyan yang kembali ke dimensi cincin. Seketika Yao Chen memberitahukan bahwa Han Feng merupakan pengkhianat yang sebenarnya dari peristiwa 7 tahun yang lalu, dan Han Feng diyakini sebagai mata-mata dari aula jiwa. Jika Xiaoyan yang ingin menyelidiki kematian ibunya, maka Xiaoyan harus mendekati Han Feng dengan pergi belajar ke Akademi Jianan. Hingga pada akhirnya hari kompetisi antara calon murid dari 5 klan ini pun dilaksanakan, yang dimana para tetua seperti Nalan Jie yang menjadi pengawas turut hadir di sana. Terlihat Sun Er mampu mengeluarkan teknik bela dirinya kepada lawannya, sementara beberapa peserta dari klan Xiao harus menghadapi kekalahannya. Dikarenakan kurangnya kemenangan yang diraih oleh perwakilan